program Nagari Bersekolah ini salah satu teknik pengelolaan pendidikan berbasis pengembangan karakter. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itu dalam rangka mewujudkan misi ke-5 pemerintah daerah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ini kami akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi salah satu tugas jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mewujudkan misi ke-5 pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Misi ke-5 itu adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas, membentuk manusia yang beriman dan berdaya saing. Nah, ini menjadi tanggung jawab jajaran Dinas Pendidikan untuk mewujudkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak Bupati menginstruksikan sehubungan dengan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 bahwa bagaimana pendidikan ini melibatkan seluruh stakeholder, seluruh komponen warga masyarakat Pesisir Selatan terlibat dalam menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk karakter anak-anak kita usia sekolah sesuai dengan usia pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan. Program Nagari Bersekolah. Program Nagari Bersekolah ini salah satu teknik pengelolaan pendidikan berbasis pengembangan karakter. Program Nagari Bersekolah ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu dalam rangka mewujudkan misi ke-5 pemerintah daerah. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui platform Merdeka Belajar ya ini sangat terkoneksi dengan kegiatan yang sudah di-launching oleh Bapak Bupati, program Nagari Bersekolah. Nah, program Nagari Bersekolah ini adalah program pengembangan diri. Jadi di sekolah itu ada yang namanya kegiatan kurikuler, ada yang namanya kegiatan co-kurikuler, ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah itu saat ini dikenal dengan nama kegiatan pengembangan diri. Nah, kegiatan pengembangan diri yang selama ini hadir di sekolah itu memiliki keterbatasan. Keterbatasannya itu yang pertama di persoalan pembiayaan, yang kedua di persoalan ketenagaan, dan yang ketiga persoalan waktu, karena jam waktu sekolah itu juga sangat terbatas. Maka rumusan program Nagari Bersekolah ini itu adalah program pengembangan diri yang kita arahkan aktivitasnya itu dalam komunitas. Jadi kita arahkan kegiatannya itu dalam komunitas. Nah, komunitas terkecilnya itu di Nagari. Makanya kita beri dengan nama program Nagari Bersekolah. Sekali lagi, ini adalah aktivitas siswa, ya, aktivitas siswa untuk mengembangkan diri dengan komunitas-komunitasnya. Nah, kalau misalnya ada program Nagari Bersekolah seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di Kecamatan Sutra, itu menurut informasi yang kami dapatkan bahwa itu kegiatan kenagarian yang dibawa ke sekolah. Nah, kalau yang kami sampaikan ini adalah kegiatan pengembangan diri yang selama ini menjadi bagian dari sekolah dengan keterbatasannya tadi kami bawa ke komunitas-komunitas yang namanya komunitas Nagari. Nah, program Nagari Bersekolah ini itu bertujuan ya, yang pertama memastikan seluruh siswa setelah pulang dari sekolah waktu kosongnya ini diisi oleh kegiatan pengembangan diri. Waktu luangnya ini diisi dengan aktivitas pengembangan diri. Itu satu. Yang kedua, kita berharap
dalam aktivitas komunitas terjadi interaksi. Jadi terjadi interaksi antara siswa satu dengan yang lain dalam komunitas yang berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi proses pembimbingan yang berkelanjutan. Terjadi proses pendampingan, proses pembimbingan, proses pelatihan yang berkelanjutan. Karena bisa jadi siswa tersebut yang melatih itu bukan dari gurunya, bukan dari guru sekolahnya. Karena dalam komunitas tadi itu terdiri dari siswa-siswa yang berbeda-beda sekolah yang ada di nagari itu. Nah, jadi akan ada nanti siswa itu dibimbing oleh guru-guru yang bukan dari guru sekolahnya. Bisa jadi juga nanti siswa itu akan dibimbing oleh tokoh-tokoh pemangku adat yang ada di nagari. Nah, bisa jadi kalau misalnya bidangnya itu tentang pengembangan budaya atau adat Minangkabau gitu. Nah, bisa jadi juga nanti siswa-siswa itu dibimbing oleh pelatih-pelatih yang sudah profesional yang kemungkinan berdomisili di negara tersebut, pelatih sepak bola misalnya. Nah, jadi itu nanti itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting adalah yang kita harapkan prestasi. Nah, kalau siswa ini berlatih terus-menerus, ya, kita yakin siswa kita ini nanti, ya, kita sebutlah di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Di situ ada bidang lombanya salah satunya atletik atau bulu tangkis. Nah, kalau di nagari itu nanti ada sarana bulu tangkis dan ada siswanya, ada komunitasnya berlatih terus-menerus, maka kemampuan siswa kita di bidang bulu tangkis akan meningkat. Nah, kalau sudah terlatih berkelanjutan, harapan kita siswa ini dalam perlombaan di tingkat kabupaten, perlombaan di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional ini bisa juara. Karena proses latihan siswa kita ini berkelanjutan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi yang pertama manfaatkan waktu luang, yang kedua kegiatan berkomunitas, terjadi interaksi, kemudian yang berikut ada terwujud prestasi gitu. Nah, semua dari tujuan yang kita sampaikan tadi ini efeknya adalah akan terjadi nanti siswa-siswa kita ini kekerabatan yang bagus, sehingga kenakalan remaja itu bisa kita redam. Kemudian kecelakaan siswa kita yang biasa meluangkan waktunya hanya untuk balap-balap itu, kecelakaan juga akan makin berkurang. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sekarang soal teknis. Nah, program Nagari Bersekolah ini ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama bidang olahraga. Yang kedua itu IMTAK, pembinaan IMTAK. Kemudian yang ketiga itu pembinaan seni budaya. Kemudian ada pembinaan sains, kemudian literasi. Nah, 5 bidang ini itu masih ada sub-sub bidangnya. Sebutlah misalnya olahraga. Olahraga ini ada sub bidangnya sepak bola, ada bulu tangkis, dan seterusnya. Nah, sub-sub bidangnya ini sesuai dengan minat dan bakat siswa kita di komunitas tersebut atau di nagari tersebut. Nah, itu dia. Nah, bagaimana sistem pengelolaannya ini? Jadi yang pertama, seluruh siswa yang ada di satuan-satuan pendidikan, baik di SD maupun di sekolah menengah pertama, itu akan teridentifikasi oleh wali kelasnya, minat dan bakatnya. Akan teridentifikasi minat dan bakatnya oleh wali kelas. Jadi kalau saya sebagai wali kelas, ada siswa saya 25 orang, maka 25 orang ini akan dibagi habis sesuai dengan minat dan bakatnya. Si A misalnya, ya, sesuai dengan pemetaan profil anak ini berbakat di olahraga. Olahraganya itu sebutlah sepak bola. Maka si anak tadi ini dalam aplikasi, jadi kita punya aplikasi namanya Pronasa. Oleh guru, oleh wali kelas tadi, ya, memasukkan anak ini pada bidang olahraga. Kemudian memasukkan anak ini kalau olahraganya sepak bola, memasukkan anak ini pada bidang sepak bola.
maka terkirimlah anak itu pada bidang pengembangan dirinya sepak bola. Di sekolah lain gitu juga, ya, di sekolah lain seperti itu juga, di negara yang sama, melakukan pemetaan, memasukkan anak-anak tadi. Sebutlah, terdapatlah dalam satu kelas itu yang berminat sepak bola 7 orang. Di sekolah lain ada juga berminat sepak bola ini ada 10 orang dan seterusnya. Sehingga dalam sistem itu, khusus bidang sepak bola terkumpullah siswa sebanyak misalnya ada 25. Nah, 25 ini ya, oleh sekolah-sekolah yang terlibat itu menetapkan siapa pelatih. Nah, bisa pelatihnya dari guru, bisa juga pelatihnya dari pelatih-pelatih yang sudah ada di nagari. Nah, kita minta beliau melatih, ada kurikulumnya masuk dalam sistem aplikasi, kemudian dilatihlah siswa ini berkelanjutan. Nah, setiap latihan akan terbaca pencapaiannya. Nah, kita sebut misalnya latihan pertama itu teknik menendang, maka seluruh siswa itu melakukan teknik menendang. Nah, selesai latihan, guru pelatih ini tersebut itu memasukkan semua siswanya dengan sekolah-sekolah asalnya bahwa si A, si B latihan hari ini teknik menendang. Sekaligus mengambil absen, sekaligus mengisi pencapaian. Kembali ke sekolah tadi, besoknya oleh wali kelas bisa terbaca bahwa si A tadi ini kemarin dia sudah latihan dengan bapak itu. Nah, latihannya tentang teknik menendang. Terbaca. Nah, demikian juga bidang-bidang yang lain. Baik bidang seni budaya, misalnya ada randai, ada babiola, komunitas babiola. Nah, itu semua komunitas itu akan terhubung dengan sekolah. Dan sekolah nanti akan membaca anak-anak ini bagaimana aktivitasnya dalam kegiatan komunitasnya gitu. Nah, ada satu yang khusus ini intak. Nah, yang intak ini kita berprogram bahwa seluruh siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP itu wajib mengikuti kegiatan subuh berjamaah. Nah, tentu kita jelaskan lagi subuh berjamaah. Subuh berjamaah ini dilakukan oleh siswa itu di masjid dan surau dekat sekolah, dekat rumah. Ya, seluruh siswa yang melaksanakan kegiatan subuh berjamaah itu dilakukan pada masjid atau musalah yang dekat rumah. Jadi kepala sekolah kami tugaskan distribusikan seluruh siswa ya sesuai dengan tempat masjid dan musalah terdekat rumahnya. Itu satu. Yang kedua, tugaskan seluruh guru-guru ya pada masjid dan musalah terdekat dari rumah guru-guru tersebut. Nah, siapa yang dibimbing? Seperti tadi juga, ya, siswa ini diinput, kemudian ditanya di mana masjid terdekatnya, maka kita kirim dia ke masjid terdekatnya. Nah, pada masjid terdekat tersebut, kan tadi sudah ada guru-guru itu yang tempat masjid terdekat, maka dia dikirim juga ke guru-guru tersebut. Sehingga bisa jadi dalam satu masjid itu ada guru-guru yang terdekat di situ ada 3 atau 4 orang dari sekolah yang berbeda-beda, maka dia secara otomatis akan mendapatkan kiriman siswa-siswa dari sekolah-sekolah yang berbeda. Sebutlah saya sebagai salah seorang guru. Saya dapat kiriman siswa itu dari sekolah A 4 orang, dari sekolah B 5 orang, dari sekolah C 5 orang, jumlahnya 14. Maka siswa yang 14 orang ini, inilah yang menjadi tanggung jawab saya untuk mendampinginya dalam kegiatan subuh berjamaah. Nah, jadi ini setelah subuh berjamaah ada juga kegiatan sholat maghrib berjamaah. Maka guru tersebut ya berkelanjutan untuk mendampingi siswa. Sekaligus nanti sesudah kegiatan subuh diambil absen. Besoknya atau siangnya wali kelas bisa mengecek siapa siswa-siswa yang melaksanakan subuh berjamaah. Akan terbaca tadi ya sesuai dengan absen yang diisi oleh guru-guru pembimbing tadi. Nah, kemudian di bidang imtak ada misalnya kegiatannya tahfiz Al-Quran. Nah, kegiatan tahfiz Al-Quran ini juga ini siswa yang belum mengikuti kegiatan tahfiz di rumah-rumah tahfiz.
kita berharap bahwa kegiatan tahfiz Al-Quran ini diikut sertakan kepada seluruh siswa kita tanpa kecuali. Nah, kemampuannya mulai dari kemampuan 0 sampai kemampuan yang sudah bisa hafiz itu harus kita fasilitasi, harus kita lakukan pembimbingannya berkelanjutan. Nah, sistemnya sama dengan sepak bola tadi, ya, siswanya diinput, di mana tempatnya, siapa gurunya, dilakukan pembimbingan, diinput pencapaiannya akan terbaca oleh sekolah. Nah, jadi itu konsep program Nagari Bersekolah. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada yang pertama, rekan-rekan kepala sekolah. Rekan-rekan kepala sekolah, pastikan bahwa program pengembangan diri melalui program Nagari Bersekolah ini didiskusikan dengan sekolah-sekolah terdekat yang ada di Nagari. Kemudian pastikan bentuk komunitas-komunitas yang disepakati sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, bagi kepala sekolah juga kami sampaikan bahwa pastikan distribusikan seluruh siswa-siswa yang kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ya ke masjid dan musalah dekat rumahnya. Nah, distribusikan juga guru-guru kita yang akan mendampingi siswa itu ke tempat masjid atau musalah dekat rumahnya untuk mendampingi siswa kita yang sholat subuh dan sholat maghrib. Nah, ini kepala sekolah. Kemudian untuk kawan-kawan guru, ya khususnya wali kelas, pastikan mengendalikan, mengontrol, ya siswa-siswa kita yang sudah aktif di kegiatan komunitas di Nagari itu harus dipantau, ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dalam apa pemantauannya? Dalam aplikasi Pronasa tersebut. Sehingga siswa yang sudah melakukan pencapaian yang bagus perlu dimotivasi, dilakukan coaching. Siswa yang pencapaiannya tidak bagus perlu dimotivasi, dibuat coaching. Atau bahkan siswa yang kecenderungannya lambat atau malas, ini perlu kita coaching, perlu kita motivasi. Nah, akhirnya nanti kita berharap kegiatan komunitas di Nagari ini berkelanjutan, ya, sehingga pencapaian prestasi terbentuk. Yang kedua, waktu kosong terisi dengan bagus. Kemudian yang ketiga, interaksi siswa dengan lain terjalin dengan bagus. Nah, bagaimana siswa-siswa kita ini terbentuk karakternya? Nah, kalau sudah berkelanjutan dan sistemik itu, kita yakin siswa kita ini akan terbentuk secara otomatis karakternya. Ya, karakter berprestasinya, karakter intaknya itu akan terbentuk secara natural. Mungkin atau bisa jadi awal-awal kegiatan ini adalah ada keterpaksaan atau ada beban. Tapi kalau ini kita lanjutkan terus-menerus, maka sesuai dengan tujuan kita tadi itu akan terwujud. Ya, sudah tentu mendampingi siswa kita yang sholat subuh, ada guru-guru kita mungkin, Pak kami mungkin tidak bisa, kami mengurus keluarga. Ya silakan diskusikan. Ya, sebab kami berharap pendidikan ini, ya khususnya pengembangan diri ini adalah kegiatan kemanusiaan. Ya, kalau boleh kita definisikan ini sudah melampaui tupoksi, melampaui kinerja. Karena pendidikan ini adalah menyiapkan generasi emas, menyiapkan generasi kita yang mereka akan hidup sesudah kita nanti. Jadi itu kira-kira konstruksi berpikirnya tentang program Nagari Bersekolah. Ya, jadi kami ulangi, ya program Nagari Bersekolah ini adalah kegiatan pengembangan diri yang selama ini, ya kegiatan ini berkonsentrasi di sekolah dengan keterbatasannya, sekarang kita bawa ke komunitas. Nah, kemudian tentu ada pertanyaan, bagaimana proses pembiayaannya Pak? Nah, pembiayaannya, Dinas Pendidikan itu punya dana Bosda. Bosda ini, ya setahun-tahun sebelumnya itu kita salurkan ke sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler tadi. Nah, sekarang kegiatan ekstrakurikuler itu kita geser ke kegiatan komunitas di Nagari. Maka kalau misalnya di Nagari itu kegiatan pemberdayaannya tidak bisa membiayai kegiatan komunitas siswa, maka Bosda akan membiayai, termasuk pelatihnya. Nah, jadi itu. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Nagari, ya, dalam hal penyiapan sarana dan prasarana, tempat kegiatan aktivitasnya, kemudian pembiayaan. Dan kalau memang misalnya Nagari
tidak punya anggaran untuk membiayai salah satu bidang untuk pengembangan pemberdayaan di situ, maka Dinas Pendidikan akan membiayai. Nah, makanya kami berharap kepala-kepala sekolah melalui KKS, melalui Kordikcam, ini selalu berkonsultasi dengan Pak Wali Nagari, dengan Pak Camat. Ya, di situ nanti akan ada kesepakatan siapa mengerjakan apa, siapa membiayai apa gitu. Nah, jadi tidak ada harus kita bebankan kepada nagari seluruhnya, ya, dan tidak harus juga dibebankan kepada Dinas Pendidikan seluruhnya. Makanya kami sebut ini adalah kegiatan kolaborasi. Nah, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan program Nagari Bersekolah. Nah, kalau ini pekerjaan kita ini berkelanjutan, harapan kita satu, maka akan muncul prestasi-prestasi di siswa-siswa kita. Karena misi pendidikan kita itu meningkatkan kualitas, kemudian berdaya saing. Nah, membangun Intak dalam misi kelima, ini di sini ada program Intak yang pengendaliannya bukan hanya orang tua, tapi sekolah juga terlibat dalam pengendalian dalam hal pelaporannya gitu. Nah, yang paling penting yang kita harapkan adalah, karena ini adalah unsur pendidikan, keterlibatan semua stakeholder. Ya, Bapak Bupati dalam beberapa kesempatan di depan guru-guru kita, di depan kegiatan-kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional, itu selalu menekankan bahwa pendidikan ini wajib melibatkan seluruh stakeholder, ya, nini mama, bundo kanduang, toko-toko, pemuda yang ada di kampung-kampung atau di nagari-nagari, ini wajib terlibat dalam aktivitas pendidikan anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini mereka berinteraksi, ya, atau berteman itu selalu berada di komunitas nagari. Maka kita berharap, ya, sentuhan, pembinaan atau nasihat dari seluruh pemangku kepentingan itu dilakukan untuk anak-anak kita. Jadi tidak hanya terbatas kepada guru-guru, tidak hanya terbatas kepada kepala sekolah. Sebab rekan-rekan kami guru, ya, kepala sekolah, konsentrasi itu adalah pembelajaran di ruang-ruang kelas. Pembelajaran itu menanamkan pengetahuan, menanamkan keterampilan dan menanamkan karakter. Tapi ada yang paling penting adalah bagaimana siswa-siswa kita ini berada di komunitasnya, ya, di nagari, ini interaksinya bagus, bisa menghargai orang yang lebih tua, bisa menyayangi sesama temannya, bisa mengerjakan sesuai dengan batas usia atau usia pendidikannya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.